mentok penyeberangan. Udah belasan kapal feri ataupun roro yang menyeberang. Dari kebanyakan truk-truk gitu, logistik. Hanya juga ada penumpang. Hanya kami melihat gedung terminalnya itu, atau gedung pelayanannya itu sudah sangat memprihatinkan, Pak. Dan ini memang punya provinsi. Tapi saya yakin Pak Dirjen bisa mengkoordinasikan gitu dengan provinsi, apakah dihibahkan ke Kementerian Perhubungan sehingga bisa diperbaiki, sehingga penumpang ataupun semua yang harusnya mendapat pelayanan baik untuk penyeberangan bisa menikmati terminal itu, gedung itu. Kalau kita menunggu sampai sekarang, ya sudah berapa kali saya melihat ke sana, ya masih seperti itu, tambah jelek. Kemudian juga parkiran gitu. Nah, sekarang ini dari jalannya ya, truk-truk yang akan nyebrang itu, terutama itu antriannya di jalan, tidak ada tempat parkir yang memadai gitu. Padahal banyak lahannya yang cukup luas di depan gedung terminal itu. Nah, saya kira ini menjadi PR kita semua. Mohon ini dikoordinasikan dengan provinsi. Saya juga bisa memfasilitasi gitu ya, nanti kita sama-sama gitu, sehingga ini ada percepatan untuk perbaikannya. Nah, kemudian dari gedung terminal itu Pak Dirjen ke movable bridge tadi, itu sangat jauh, itu bisa 500 meteran lebih. Nah, bagaimana orang-orang tua gitu, kalau tidak ada pelayanan seperti shuttle bus dan lain sebagainya. Kira perlu diadakan itu, bus atau shuttle bus dari gedung terminal ke kapalnya, ke ferinya itu, yang jalan kaki itu. Kalau yang naik kendaraan ya tidak masalah, tapi yang jalan kaki perlu menyeberang dia, nah itu jauh sekali jalannya. Nah, yang kedua, dermaga penyeberangan feri yang belum selesai, Pak. Seri Menanti, Talang Kelapa. Seri Menanti, Muara Telang. Ya, saya koreksi, di Kabupaten Banyuasin. Nah, ini sudah berapa tahun ini kita membangun, kemudian juga roronya sudah selesai dibangun ya, ferinya, kapal ferinya, tapi belum dioperasikan. Nah, ini kapan gitu ya? Saya mendengar ada beberapa kendala, termasuk jalan yang di arah bagian Muara Telangnya yang harus diperbaiki. Nah, ini ada baiknya juga koordinasinya dengan pemerintah daerah sehingga bisa menyiapkan jalan itu, memperbaiki jalannya lebih baik itu. Jalan akses ke dermaganya. Nah, yang ketiga tadi sering sekali disampaikan masalah odol, Pak. Overdimension, overload. Nah, saya kira ini suatu hal yang tidak selesai-selesai di kita ini, perdebatan ini. Nah, dan jangan juga kita jadi ada target dalam jangka pendek zero odol. Sulit, memang kami menyadari itu sulit melaksanakan ini itu sampai beres semua gitu. Saya menyarankan Mbak Usul, kita harusnya ada percontohan, Mbak. Nah, pokoknya di sini betul-betul zero odol. Di mana? Jalan tol sana. Karena itu bisa diawasi, bisa dikontrol di depan gerbang tol gitu. Dan di situ beberapa tol, ruas tol termasuk Jagorawi ada jembatan timbangnya gitu. Nah, ini bisa kontrol. Kalau lebih muatan, ya lebih dimensi ya mutar balik gitu, dibuat putaran atau diturunkan. Nah, ini tadi diturunkan perlu gudang gitu kan. Ini juga belum ada itu pasti. Di mana lagi? Di penyeberangan, Pak. Merak, Bakahuni Merak atau ke Bali gitu ya. Di situ bisa dikontrol pasti kita. Yang lebih muatan ya jangan nyebrang, jangan dikasih nyebrang. Nah, saya kira di dua tempat itu dulu lah di kita ini yang bisa kita lakukan untuk betul-betul zero odol. Yang lainnya Pak, hasil kunker Jambi itu Pak, memang kita harus luar biasa parahnya gitu angkutan tambang ini. Kami melihat langsung ribuan, sudah diatur jamnya juga tidak bisa, orang antrian nunggu jam, sudah ribuan antriannya truk-truk batu bara ini kan. Nah, itu juga odol juga itu, overdimension, overload. Padahal sungainya itu 1-2 kilo di dekat jalan itu.
Tidak ada jalan lain, memang ada jalan khusus dan sungai yang dipakai gitu. Nah, masalahnya sungainya itu perlu juga dikoordinasikan dengan PUPR ya, sama Dirjen SDA ya. Itu harusnya ada normalisasi karena dangkal. Nah, kalau itu dalam pasti dipakai orang, dibuat orang dermaga. Karena ini peluang bisnis yang luar biasa. Saya kira ini kalau ada jalan khusus, dermaga khusus, tersus ya. Nah, ini akan mengurangi kemacetan ataupun pemakaian jalan yang tidak pada tempatnya sehingga jalan itu bisa awet gitu ya. Nah, kemudian untuk perkereta apian, Mbak. Dirjen Perkereta Apian ini saya melihat baca sini PNBP-nya, pendapatan negara bukan pajak.